Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Yaqulullahu jalla thana'u fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu ayyuhal muslimun fa inna khaira zadit taqwa. Sidang Jumat yang berbahagia, membangun cara berpikir yang benar itu penting dalam Islam. Termasuk kalau kita lihat dalam tata kehidupan manusia di dunia ini, yang kalau kita lihat rumit jadinya, padahal sederhana. Allah perintahkan kita sebagai manusia
untuk memakmurkan bumi ini dengan tauhid, dengan menerapkan syariat Allah, mengamalkan syariat Allah, dan mengajarkan kepada manusia perkara tauhid. Jelas bumi ini yang mencipta Allah, langit yang mencipta juga Allah, alam semesta ini penciptanya juga Allah. Maka sudah barang tentu amat teramat wajar kalau Allah memiliki target-target tertentu, tujuan-tujuan tertentu, termasuk tujuan dan target dalam pengelolaan bumi. Ini juga harus kita mengikuti aturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah turunkan Al-Qur'an kalau bukan memberikan petunjuk kepada kita? Apa manfaatnya Nabi, diutusnya para Rasul, kalau bukan memberikan petunjuk kepada kita? Maka ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit pengen kita menyampaikan bahwa memakmurkan bumi itu dengan tauhid, memakmurkan bumi itu dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah SWT tegas dalam surat Al-A'raf mengatakan, wala tufsidu ba'da islahiha. Janganlah engkau berbuat kerusakan wahai manusia setelah Allah benahi dunia atau Allah benahi bumi. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah benahi. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Berdoalah hanya kepada Allah. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat sini tafsiran para ulama, diantaranya Al-Qusairi memberikan tafsiran pada ayat di atas. Al-muradu wala tusyriku fahuwa nahyun anis syirki wa safki dima wal haraji fil ardi. Kata Imam Al-Qusairi menafsirkan wala tufsidu fil ardi, itu artinya wala tusyriku, jangan kalian berbuat syirik. Maka Bapak Ibu sekalian atau saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, jika bumi ini masih dipenuhi dengan kesyirikan, itu artinya belum makmur, belum seperti yang diinginkan oleh Allah. Jika kesyirikan itu masih ada di mana-mana, itu artinya bumi ini belum terkelola dengan baik, sekalipun manusia sudah mencapai teknologi yang sangat tinggi. Sebab ini bumi-buminya Allah, tanah-tanahnya Allah, langit-langitnya Allah. Manusia tidak punya hak untuk memakmurkannya jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat tersebut dipahami nahyun anis syirki wasafki dima wal haraji fil ardi. Kata-kata wala tufsidu fil ardi itu adalah larangan dari Allah untuk manusia berbuat syirik. Di waktu yang sama kalau kita dilarang syirik, artinya diperintah untuk tauhid. Dilarang untuk menumpahkan darah dan dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian wa amru bil luzumi syara'i ba'da islahiha, dan Allah pun perintahkan manusia untuk senantiasa mengamalkan, menegakkan, menerapkan apa yang menjadi syariat Allah. Memakmurkan bumi itu dengan menegakkan tauhid dan menjalankan syariat Allah. Ini yang paling pokok, saudara sekalian. Kalau kita lihat manusia akhirnya saling berebut kekuasaan, saling membunuh, satu negara dengan negara yang lain saling berperang, menumpahkan darah, melakukan kedzaliman, itu disebabkan apa? Manusia tidak tahu tujuan utama dalam memakmurkan bumi, sehingga yang ada mereka menjunjung tinggi syahwat nafsu mereka dalam kekuasaan maupun dalam perkara pengelolaan bumi ini. Itu sudah terjadi disorientasi
tujuan utama dalam mengelola bumi. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam ayat yang lain kita coba lihat lagi. Dalam surat Rum ayat 41 misalnya, Allah nyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dalam surat Rum Allah mengatakan telah tampak, ini saya pakai terjemahannya sahabat Ibnu Abbas, telah tampak kerusakan baik di perkotaan maupun perdesaan akibat ulah tangan manusia. Allah tinggalkan masalah, Allah timpakan bencana, liyudhiqu ba'dalladzi amilu, agar manusia tahu akibat perbuatan tangan mereka dan agar mereka kembali ke jalan Allah, agar mereka mau bertobat. Di sini dalam tafsir Al-Wasit diartikan dhaharal fasadu fil barri wal bahri wa min madhahiri dzalika intisyarus syirki. Jadi telah tampak kerusakan di perkotaan dan di pedesaan. Itu ditafsiri telah tersebar perbuatan syirik, kezaliman, pembunuhan di antara manusia, dan perbuatan permusuhan satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan. Jadi kerusakan bumi itu ketika terjadi perbuatan syirik di mana-mana, terjadi pembunuhan di mana-mana, terjadi perbuatan zalim, perebutan kekuasaan, penindasan. Itu artinya terjadi kerusakan di muka bumi. Tidak hanya itu, saudara sekalian, ya, termasuk kerusakan di muka bumi adalah al-ahqad wal udwan, sikap dengki yang mendorong akhirnya terjadi peperangan. Kita lihat di depan mata kita, berapa banyak perbuatan syirik tidak terbendung, berapa banyak pembunuhan juga tidak terbendung. Bahkan di Palestina banyak warga Palestina dibunuh oleh orang Israel dengan semena-mena. Ya, kezaliman, permusuhan, ya, peperangan yang mengakibatkan banyak korban. Ini semua jelas kata tafsir Al-Wasit adalah bentuk kerusakan yang disebutkan Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan di muka bumi, ya, baik di daratan maupun di lautan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, akibat ulah tangan manusia. Lantas apa itu syirik, ma'asyiral muslimin? Syirik itu dalam sebuah takrif atau definisi oleh para ulama disebutkan sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memberikan, menyerahkan macam-macam ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu apa? Contohnya doa, nazar, menyembelih, takut, berharap, cinta, tawakal. Ketika macam-macam ibadah ini diberikan kepada selain Allah, maka jatuh hukum syirik. Maka memberikan doa atau berdoa kepada selain Allah itu hukumnya syirik. Menyembelih binatang yang ditujukan kepada selain Allah itu juga hukumnya syirik. Dan kesyirikan ini bentuk kerusakan di muka bumi yang Allah sebut dalam Al-Quran, tidak hanya 1-2 ayat, banyak dalam Al-Quran. Maka kita simpulkan bahwa memakmurkan bumi itu dengan menegakkan tauhid dan mengamalkan syariat Allah di muka bumi. Tentunya manusia hidup di dunia itu butuh, ada kebutuhan, ada hajat yang harus dipenuhi. Manusia butuh makan, maka kita harus meningkatkan teknologi pangan. Manusia butuh pakaian, maka kita harus berusaha untuk bagaimana meningkatkan teknologi atau mengeksplorasi bumi untuk bagaimana manusia bisa menciptakan pakaian. Itu bukan barang yang dilarang, itu sah dan boleh selama ada batasan-batasan, tidak berbuat kerusakan lingkungan. Sebab kalau melakukan kerusakan lingkungan, itu efeknya akan merugikan manusia juga, atau akan merugikan lingkungan atau alam semesta. Batasannya itu jika eksplorasi bumi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana manusia itu kembali di jalan Allah. Bagaimana manusia itu mengenal Allah melalui tauhidnya.
dan bagaimana manusia itu mengamalkan syariat yang ditetapkan Allah langsung dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah SAW. Bukti bahwa tauhid itu hal yang dijanjikan Allah dalam kekuasaan. Kita bisa lihat dalam surat dalam surat Nur ayat 55. Allah tegas mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim la yumakkinan lahum dinuhum alladzi tarda lahum wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bihi syai'a ulaika humul fasiqun. Dalam surat Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah berikan kekuasaan pada orang-orang sebelum mereka. Waliyumakkinanna dinahum, dan Allah akan tetapkan, Allah akan kuatkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah akan ganti rasa takut pada yang menimpa mereka dengan keamanan. Syaratnya apa? Ya'budunani wala yusyrikuna bi. Hendaknya engkau semua menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Ini jelas, saudara sekalian. Tidak basa-basi. Allah menjanjikan, dan janji Allah pasti benar pada orang yang beriman dan beramal soleh. Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi ini. Allah akan berikan keamanan. Allah akan jamin keamanan mereka, dan Allah akan jauhkan dari rasa takut. Allah akan jauhkan dari kemiskinan. Syaratnya mereka hendaknya bertauhid, mereka hanya menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Dari 3 ayat ini bisa kita simpulkan bahwa memakmurkan bumi itu dengan bertauhid kepada Allah dan mengamalkan syariatnya. Maka untuk itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada hal yang lebih penting, lebih besar dalam agama kita melebihi kita berusaha untuk bagaimana bermakrifat kepada Allah, untuk bagaimana kita mengenal tauhid dan macam-macamnya serta contoh-contohnya, dan kita berusaha belajar apa yang disyariatkan Allah dan berusaha untuk mengamalkanlah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu ma'asyiral muslimin annallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur muslimina fi Filistin. Allahumma ansur muslimina fil Gaza. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din minal yahudi wal Israil la'anahumullah wa la'anahumullah fi hayatihim wa mamatihim bi izzatika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin fi kullil buldanil muslimin khasatan fil biladil Indonesia ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.